Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi yaqbalu tauba an ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu an sayyi'at. Dan Allah maha pemaaf dari segala apa yang buruk yang kita lakukan kepada Allah. Wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah amat sangat tahu dari apa yang kita lakukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa mereka orang-orang yang menyekutukan. Paham yang menyekutukan ya? Yang menyekutukan atau menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Barang siapa yang melakukan keburukan, kezaliman kepada dirinya atau kepada orang lain, dzakarullah, dia ingat akan Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia datangi Allah, dia seret hatinya dalam kejujuran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Meskipun dia membawa dosa sebesar lengkungan bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni sebesar lengkungan bumi itu pula. Jadi ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa sebanyak apapun yang kita lakukan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk ke rumah pakai kaki kanan, dan ketika keluar pakai kaki kiri. Kemudian ketika masuk rumah menggunakan kaki kanan, jangan lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kepada semua yang hadir, Rizal yang sudah ke Rizal, alhamdulillah, Alhamdulillah. yang kepada semua yang hadir. Seringkali orang bawa nikmat yang terbesar itu adalah nikmat harta, jadi tak. Padahal dalam kacamata agama, dalam kacamata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kacamata agama, kenikmatan yang terbesar itu adalah masih memiliki iman dan Islam. Karena kenikmatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan bicara tentang 7 kendaraan manusia. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbil kiram, 7 kendaraan. Yang pertama adalah ketika kita masih berada di tulang sulbi ayah kita, atau ketika kita masih menjadi sperma. Satu itu. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita masuk ke dalam rahim ibu kita, kendaraan kita di situ. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendaraan kita yang ketiga adalah ketika kita keluar menjadi bayi, adalah pangkuan ibu kita di saat kita menyusui. Kemudian kendaraan kita yang selanjutnya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keempat ya tak? Yang keempat adalah ketika kita kecil, maka kendaraan kita adalah di punggung ayah kita
di saat kita bermain-main. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendaraan kita selanjutnya adalah ketika kita besar, kita butuh pesawat terbang. Ya kan kalau merantau butuh pesawat ya. Mas Atau- zaman Nabi ya, nah? Hah? Zaman Nabi Muhammad. Ya belum sih. Nanya tak perlu motor, tapi kebanyakan motor ya dari sini sampai ke Bebas jalan kaki. Mau sampai kapan, bro? Jadi kita butuh kendaraan, kita butuh sepeda, kita butuh apa loh, beca Prabowo yang besar. Terus kita butuh Sendal. kendaraan sih, motor, mobil, sepeda, kendaraan, odong-odong. Kemudian kendaraan kita yang selanjutnya adalah ketika kita wafat, ketika kita meninggal, kendaraannya adalah apa lu? Hewan yang kita kurbankan. Mati loh. Adalah pundak sahabat-sahabat kita. Akan digotong. Iya. Yang kendaraannya itu. Adil. Kan arti kan diam. Ya. Berapa lu? Berapa lu? 7. 6 dah. Kayak 6 ke 6 ke 6. Terus yang terakhir, kendaraan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendaraan kita adalah ketika di yaumil mahsyar nanti, buat mereka yang sempat berkurban dengan hewan yang sesuai dengan syariat, apakah kambing, apakah onta, apakah kerbau, apakah apa? Udah. Unta. Itulah yang akan menjadi kendaraan kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Ya. Ya pokoknya kendaraan di jembatan Shiratal Mustaqim hewan-hewan yang disyariatkan itu. Tapi di dalam riwayat tergantung amal ibadah kita. Ada orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan masjid. Soalnya ketika di dunia dia menghidupkan masjid. Ada orang yang ngesot. Bahkan ada orang yang mau sampai ke surga tapi jatuh. Ada yang seperti kilat. Sumpah kapan lu kamu dikilat? Nah, Kendaraannya apa? ya, Masih apa, Mustaqim? ya seperti kilat, cerat, langsung tidak memiliki kendaraan, langsung cerat. Terus ada yang seperti, ya pokoknya itu, pokoknya tergantung amal ibadah kita. Jadi kesimpulannya adalah apa? Semoga dari 7 kendaraan itu kita bisa memilih jalan, memilih kendaraan yang terbaik buat kehidupan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Tapi ya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya disinilah, di dunia ini. Bahkan ketika di alam kubur nanti, kita itu seperti bermimpi. Ketika masuk ke dalam kubur, seolah-olah itu di dunia apa ya? Ya seperti sebuah mimpi. Tiba-tiba bangun di alam kubur, karena kehidupan yang sejati adalah ketika kita masuk ke dalam kubur. Karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu seperti apa? Seperti senda gurau, seperti bercanda. Terus di dalam riwayat lagi, ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.